Satu pertanyaan yang mungkin seringkali dipertanyakan oleh orang-orang Kristen melihat kondisi dunia, kondisi perang di Timur Tengah, kondisi Israel. Bagaimana orang Kristen bersikap dalam menyingkapi perang Israel? Apa yang terjadi? Satu pertanyaan yang sering diulang-ulang. Lalu dilanjutkan, apakah dengan Lebanon dan Iran menyerang Israel bisa terjadi perang dunia ketiga? Bagaimana pandangan Alkitab tentang perang ini? Mengapa Israel tanda kutip dikeroyok? Mari kita dengarkan sedikit ulasannya. Kemungkinan perang dunia ketiga saat ini belum ada indikasi. Maksudnya belum ada indikasi yang kuat bahwa konflik Israel, Lebanon, Iran akan berkembang menjadi perang dunia ketiga. Walaupun ada negara-negara besar yang mungkin sedang berkumpul, bersatu, ingin melakukan itu semuanya. Situasi di Timur Tengah memang tegang, yang berpotensi eskalasi. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, saudara, keterlibatan kekuatan global. Perang dunia biasanya melibatkan banyak negara dan juga berbagai benua. Diplomasi juga penting, saudara. Yang kedua, diplomasi internasional. Upaya diplomatik dari berbagai pihak untuk mencegah eskalasi konflik ini, saudara. Yang ketiga, ada kepentingan ekonomi yang global juga, saudara. Sebenarnya banyak negara memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga supaya negara dunia tetap stabil. COVID-19 saja sudah sangat membuat orang menderita. Nah, bagaimana pandangan Alkitab tentang perang, saudara? Secara sederhana, saya ingin memaparkan beberapa ayat yang saya kutip di sini. Alkitab memiliki berbagai perspektif tentang perang, tergantung konteks dan kitabnya. Beberapa pandangan itu meliputi, pertama, perang sebagai konsekuensi dosa manusia. Manusia berdosa, saling menginginkan, maunya menang, maunya hebat, maunya kuat, maunya menguasai, dan sebagainya, maunya balas dendam, dan sebagainya. Perang bisa terjadi. Mari saudara coba kita lihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 2. Saya bacakan buat kita sekalian. Pasal 4 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang kedua, saudara, harapan akan perdamaian masa depan itu masih ada, saudara. Masih ada pengharapan perdamaian. Kalau dalam perjanjian lama, saudara, kalau kita mau kutip di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Dikatakan, telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya, maaf salah ya, ini Yesaya ya. Yesaya pasal 2 ayat 4, firman Tuhan demikian. Yesaya 2 ayat 4, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa.
maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Itu satu pandangan, khususnya di dalam kitab Yesaya ini, yang ingin menjelaskan bahwa ada perdamaian masa depan sebenarnya. Nah, perang itu sebagai perjanjian dan rencana Tuhan. Ada berbagai narasi dalam perjanjian lama, terjadi banyak perang. Semua dikatakan dalam rencana Tuhan. Kita gak singgung sampai itu. Ajaran Yesus tentang cinta kasih dan perdamaian ini khusus perlu kita pakai walaupun dalam suasana perang. Yang menjadi pertanyaan kan, mengapa Israel yang diserang? Konflik Timur Tengah memiliki akar sejarah yang sangat panjang, kompleks. Beberapa faktor yang tercampur baur sekarang berkontribusi. Pertama, sengketa wilayah. Ada perselisihan antara batas negara dan klaim masalah tanah. Itu bisa saudara selidiki di dalam internet, dalam Google dan sebagainya. Perbedaan ideologi dan agama, ketegangan kelompok-kelompok yang berbeda, itu juga terjadi. Ada geopolitik, kepentingan berbagai negara terhadap kawasan tersebut, saudara. Jadi semua orang mau kawasan itu. Tapi kalau tidak dijalankan dengan damai, mana bisa? Masa mau katakan mau memusnahkan Israel, mau menghancurkan Israel? Itu tidak masuk akal. Sejarah konflik, perang-perang sebelumnya, trauma kolektif dan sebagainya. Saudara, penting untuk diingat bahwa situasi ini sangat kompleks sekali lagi dan memiliki banyak sudut pandang yang berbeda antara orang ini dengan orang itu, antara yang beragama ini dengan beragama itu beda. Dan para pengamat mesti berhikmat mengambil kesimpulan, ya, supaya benar-benar kita boleh menyimpulkan sesuai dengan kebenaran. Kita mencoba menyelidiki dari prinsip-prinsip Alkitab tentang pertimbangan konflik Israel ini. Pertama, firman Tuhan mengajarkan pada kita mencintai semua pihak. Yesus ajarkan bahkan kita harus mengasihi musuh kita. Menghargai semua orang. Karena semua orang itu ciptaan Tuhan. Baik dia yang baik maupun dia itu jahat. Dia adalah ciptaan Tuhan. Masalahnya terletak pada perbuatannya. Bahkan Yesus datang ke dunia ini mencari orang yang hilang, orang yang berdosa. Yang kedua, berdoa untuk perdamaian. Pernahkah kita berdoa untuk perdamaian? Seringkali yang kita doakan adalah supaya menang, supaya menang, supaya menang. Saudara, kadangkala saling mengalah itu juga merupakan kemenangan. Tapi saudara jangan pakai cara yang tidak adil. Kalau negara A diserang, kita diam saja. Lalu kalau negara A balas dendam, kita ribut. Ini juga masalah, saudara. Nah, jadi kita berdoa untuk perdamaian. Berbahagialah orang yang membawa damai. Itu ada satu kebahagiaan tersendiri, saudara. Dan berdoa untuk semua pihak dalam konflik ini. Dan kita sebagai umat Tuhan, ingat walaupun kita tidak bisa terjun langsung, tapi kita bisa berdoa mencari kebenaran. Kebenaran akan kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan bagi setiap umat Tuhan. Jangan katakan
bahwa orang-orang yang berusaha memahami sudut pandang yang berbeda pada kita, mereka langsung jadi musuh. Belum tentu, saudara, ya. Bagaimana sikap praktis? Tetap objektif, hindari mengambil keputusan yang ekstrim, memihak satu misi, tapi kita perlu memihak pada kebenaran, ya. Mendukung upaya perdamaian. Kita sebagai umat manusia menunjukkan belas kasihan. Yang salah mesti dihukum, ya. Yang salah mesti mengalami penghukuman. Karena Alkitab juga mengajarkan demikian. Apalagi yang sudah salah terus-menerus mau berbuat salah. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan refleksi teologis? Kita pahami bagaimana interpretasi teologis dari Israel dan konteks Kristen. Kita perlu sharing satu dengan yang lain, belajar. Mungkin gak ada waktu, maka kita perlu doa sajalah. Ya, doa supaya ada perdamaian. Hal-hal yang perlu dihindari ini penting. Daripada kita menciptakan masalah, sederhanakan masalah konflik ini. Jangan dibawa ke diri kita. Orang lain yang perang, kita ikut perang, ngapain? Orang lain perang, kita ikut berantem, ngapain? Menggunakan bahasa yang provokatif. Zaman media sosial itu seringkali kita memakai bahasa provokatif, memicu kebencian, dan kita mengabaikan pihak yang sedang menderita. Kadangkala kita hanya membela orang yang di pihak kita. Kita lupa juga menyatakan belas kasihan kepada musuh. Musuh itu juga menderita. Apalagi dia diserang. Ya. Memaksakan pandangan teologis pada situasi politik ini juga tidak bagus, saudara, bisa menciptakan permusuhan. Jadi penting bagi orang Kristen, walaupun memiliki pandangan yang berbeda, tapi yang paling penting berpegang kepada prinsip kasih. Kasih itu di segala-galanya, saudara. Di dalam kasih ada keadilan, dalam kasih ada perdamaian, dalam kasih kita telah mempelajari atau menikmati, telah mempertontonkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sambil tetap peka, berjaga-jaga, sambil tetap kita tenangkan diri, tidak emosi, tidak melampiaskan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu bukan ajaran firman Tuhan. Kita doakan yang salah, mereka harus bertobat, mereka harus kembali bertobat, mereka harus kembali kepada Tuhan. God bless you.